Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Denny yang telah memberikan waktu dan tempat untuk kami presentasi. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan motivasi self regulative proses dalam kasus kegiatan perbaikan dalam lingkungan TIK. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Abdul Mustaqim dengan NIM 210524123. Yang kedua ada Aisyah Salma dengan NIM 21052444011. Kontribusi ini didasarkan pada studi penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki manfaat dari penggunaan alat TIK. Masalah didaktis yang dibahas terdapat pada kurikulum di Italia. Menurut kurikulum di Italia, di tahun pertama sekolah menengah atas, keterampilan aljabar siswa dalam melakukan perhitungan dianggap sebagai tujuan utama. Setelah siswa diperkenalkan aturan utamanya, siswa diharap dapat menghafal rumus dan menerapkannya. Lalu, bagaimana cara membantu siswa? Berdasarkan data yang berasal dari eksperimen dengan lingkungan akustik, mengarahkan kami untuk memanfaatkan penggunaan alat TIK untuk mendukung siswa dalam mengatasi berbagai jenis kesulitan. Selanjutnya ada lingkungan akustik. Alat TIK yang digunakan dalam kontribusi ini adalah akustik. Akustik adalah CAS atau Computer Algebra System, di mana siswa dapat melakukan perhitungan aritmetika dan aljabar. Fitur utama dari perangkat lunak ini adalah kemungkinan untuk mengaktifkan umpan balik berdasarkan persamaan ekspresi aljabar. Akustik mempunyai dua mode, yaitu mode pelatihan dan mode pengujian. Kedua mode di akustik dijadikan dengan adanya umpan balik di mode pelatihan, sedangkan di mode pengujian tidak ada. Komponen lain yang menarik dari akustik adalah detektif step atau DS. Selanjutnya, kontribusi ini mempunyai tujuan, yaitu untuk menyelidiki manfaat dari penggunaan alat TIK akustik di sebuah intervensi perbaikan dalam aljabar. Dalam kontribusi ini melibatkan peserta, yaitu 2 kelas dari sekolah yang termasuk dalam sesi perbaikan resmi yang diselenggarakan oleh sekolah tersebut. Selanjutnya, memanfaatkan akustik dari perspektif SLR. Akustik mempunyai beberapa jenis fitur, seperti fitur yang mendukung melaksanakan tugas dan pemantauan aktivitas, fitur pendukung perencanaan, fitur yang mendukung penilaian diri, dan fitur pendukung dan pemantauan untuk kehadiran. Dari beberapa fitur tersebut, mode pelatihan termasuk fitur yang mendukung melaksanakan tugas dan pemantauan aktivitas. Dalam akustik juga ada aktivitas pemecahan masalah yang termasuk ke dalam fitur pendukung perencanaan. Selain mode pelatihan, di akustik ada mode tes yang termasuk fitur mendukung penilaian diri. Di akustik menyiapkan advanced untuk memperkuat fitur pendukung dan pemantauan untuk kehadiran. Untuk selanjutnya, presentasi akan dipandu oleh Saudari Aisyah Salma. Untuk Saudari Aisyah Salma, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya ialah urutan perbaikan dalam sistem akustik. Berdasarkan hipotesis yang dibuat, direncanakan 2 fase intervensi yang berbeda yang berpusat pada penggunaan akustik. Fase pertama bertujuan untuk mengkonsolidasikan pemahaman dasar tentang manipulasi simbolik tentang perluasan sebagai penerapan hukum distributif secara berurutan dan untuk membuat siswa sadar akan fakta bahwa menghafal meskipun tidak dapat diabaikan, berguna dan mungkin. Sesuai dengan tujuannya, fase pertama ini ditandai dengan tersedianya help message. Fase kedua bertujuan untuk membina ingatan salah satu rumus utama. Setelah mengerjakan tugas di setiap fase, siswa diminta untuk menulis laporan tentang hal yang sudah dipelajari dan menggunakan akustik. Di
Di akhir dari kedua fase, siswa diminta untuk merevisi atau membenarkan dari sebuah kesalahan. Selanjutnya, ialah hasil intervensi. Seperti yang sudah direncanakan, hasil intervensi perbaikan dapat diinterpretasikan dari dua perspektif yang berbeda. Di satu sisi, intervensi memiliki dampak positif langsung pada proses pembelajaran yang membuat siswa dapat mengatasi kesulitan-kesulitan tertentu dalam perhitungan. Di sisi lain, intervensi memiliki dampak positif tidak langsung kepada pengaturan diri proses pembelajaran, karena menunjukkan efektivitas dalam merangsang kesadaran akan kesulitan sendiri serta aktivitas keputusan otonom, dan bertanggung jawab tentang bagaimana mengatasinya. Dari perspektif itu, direncanakan Ada dua hasil. balik garis merah dan penggunaan strategi. Sedangkan Hasil kedua menyangkut apropriasi DS siswa sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi dalam masalah kesulitan. Nah, lalu umpan balik sinergi antara garis palang merah dan langkah terpisah. Seperti yang diharapkan, kemunculan garis bersilang merah memicu serangkaian upaya koreksi yang seringkali tampaknya tidak terorganisir dengan baik. Tampaknya, siswa tidak menyadari apa sebenarnya yang salah dalam perilaku mereka. Namun, mereka menyadari kegagalan sehubungan dengan tujuan umum tentang interaksi dengan mesin. Semuanya harus berjalan lancar. Terkadang, perilaku ini berhasil, tapi seringkali siswa menghadapi kebuntuan. Pengalaman kebuntuan ini sangat penting karena dapat menstimulasi dia untuk mengatasinya dengan mencari strategi reflektif atau bijaksana. Langkah selanjutnya ialah menggunakan langkah terpisah dan menyadari sumber daya sendiri. Seperti yang diharapkan, ruang kerja ditawarkan oleh langkah terpisah mendorong siswa untuk mengembangkan strategi perhitungan yang lebih halus berdasarkan identifikasi kesulitan khusus mereka. Contoh siswa Adriano, contohnya adalah siswa Adriano yang mampu memanfaatkan pengendalian aklusik dalam DS untuk menyelesaikan kalkulasi yang dianggap berisiko. Nah, lalu terdapat ujian akhir dan koreksi diri. Pada akhir intervensi perbaikan, sebuah tes perbaikan diikuti dengan sesi koreksi diri. Pengujian harus dilakukan dengan Aplusik yang disetel dalam mode pengujian. Dalam sesi pengendali dari siswa, menggunakan modalitas pengamatan untuk merevisi pekerjaan mereka dengan mode pelatihan. Dalam modalitas ini, siswa diminta untuk memperbaiki kesalahan mereka pada buku catatan mereka. Analisis data menunjukkan bukti tidak hanya peningkatan kinerja siswa, tapi terutama prestasi dalam hal pengembangan praktik SLR terkait dari lingkungan pembelajaran khusus berbasis TIK. Masuk pada kesimpulan, dalam kontribusi ini ditemukan bahwa siswa tidak hanya mengikuti petunjuk, tetapi mereka mengembangkannya secara pribadi dan kreatif. Temuan kami memberikan bukti bahwa dalam lingkungan belajar yang dapat dirancang siswa, serta dapat mengatur diri sendiri, keadaan, dan perilaku internal, serta beberapa aspek lingkungan. Selain itu, mode penggunaan berbasis jenis umpan balik membentuk interaksi siswa, TIK, di mana tindakan guru disembunyikan, sementara karakteristik utama yang menunjukkan keefektifannya terkait dengan masalah berikut, yaitu untuk sementara menangguhkan kendali guru demi kendali otomatis. Yang kedua, secara otomatis menyorot adanya kesalahan dan mencegah atau menghambat kemajuan tanpa memperbaiki kesalahan, yaitu secara tidak langsung meluncurkan kembali tugas. Lalu yang ketiga, menyediakan ruang kerja gratis untuk menjelaskan strategi solusi pribadi atau DIS. Yang keempat, memberikan dukungan khusus untuk menghafal. Yang terakhir ialah membutuhkan refleksi eksplisit atau susah tentang proses solusi sendiri. Penulisan laporan secara khusus meminta refleksi tentang bagaimana menggunakan berbagai fasilitas yang tersedia di Aplusix. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan setelah presentasi ini.